kedua, karena kita ini pasangan baru, itu sudah menjadi kebiasaan saya. Ya dong, kalau kita pasangan kan pengen tahu dalamannya. Iya, supaya dalaman semua. Pikirannya apa, dan kalau Menteri Kesehatan saya pengen tahu politik kesehatan ke depannya apa. Atau pengen jadi Menteri Kesehatan ini Jokowi hanya untuk selama menangani COVID ini aja, vaksin aja, tidak kan? Ntar habis itu reshuffle lagi. Saya bingung juga dengan Pak Jokowi ini terakhir-terakhir. Tapi karena saya tugas dari partai saya cuma untuk memenangkan aja, ya mau gimana? Yang harus saudara menteri ingat, saudara menteri ini hanya dipilih seorang presiden ya, itu yang garis bawahi. Tapi kami ini dipilih ratusan ribu rakyat. Itu dipilih seorang presiden, hanya Jokowi yang milih Anda. Kita ini dipilih ratusan ribu rakyat. Itu yang bedanya dengan jerih payah yang luar biasa. Makanya saya agak heran, Menteri Kesehatan bukan dari dokter. Padahal saya pikir-pikir, kalau secara ekselon udah banyak juga nih, ada Prof. Kadir, ada Oscar, ada Mbak Ami. Oh, dari luar ada Prof. Akmal. Tiba-tiba yang latar belakangnya ahli nuklir, apa ini mau dibom semua ini COVID-nya, cara penanganannya apa, latar belakangnya ekonomi, terus tadi pernah jadi Wamen, BUMN, masalah dagang-dagang, oke deh. Tapi secara psikologis dokter, segoblok-gobloknya dokter, itu psikologisnya beda. Makanya tadi bingung. Masalah SDM masih sedikit, ahli paru. Karena nggak tahu gimana susahnya itu untuk jadi ahli paru. Gitu. Tadi udah dibilang sama saudara Saleh, walaupun sedikit, masih masalah STR dipermudah. Bukan begitu, ada 5.000 lebih adik-adik dokter kita. Itu udah lulus dari fakultasnya. Dokter-dokter nih. Tetapi dia udah berkentayangan, diam-diam aja, ada jadi di bank apa. Padahal kita butuh dokter di saat seperti ini. Sebetulnya itu direktur rumah sakit yang saya tahu, mungkin Prof. Kadir tahu itu, Dr. Roli Simanjuntak yang di Fatmawati. Dia curhat sama saya. Sebetulnya Mbak Cip bukan bednya yang kurang SDM. Kita bisa bukakan di ruang isolasi, tapi mesti narik dulu perawat dari mana. Terus direktur rumah sakit RSCM juga sama. Tarik perawat yang pada tumbang. Terus untuk apa itu 5.000 dokter daripada nunggu UKDI, internship? Saya kemarin udah terakhir rapat dengan Mas Terawan, saya bilang, Mas Menteri, Angkatan Laut aja berani membuka orang masuk ke Angkatan Laut dengan tanpa diuji, dites. Kalau dia sudah menjadi relawan kerja masalah COVID. Karena kecintaan pada negaranya sudah tidak diragukan lagi. Nah, tapi kita yang di Kementerian Kesehatan nggak berani kayak gitu. Emang ego sektoral memang, waduh, di kedokteran tuh emang takut dibalap adik kelasnya, kayak gitu-gitu itu. Iya, ntar nih gue jangan-jangan cepet pada spesialis, gue cepet pensiun. Nah itu kayak gitu juga. Jadi dokter udah dilantik, diwisuda, masih lagi UKDI, masih lagi internship, masih lagi DLP. Makanya saya ikut juga protes. Dari dulu Komisi 9 menolak itu UKDI dan internship itu. Nah kalau saya sekarang tahu ini Menteri Kesehatannya ekonom, harusnya hitung dari hitung-hitungan itu. Karena bayar itu. Tapi sebelum ngomel lagi nih, saudara Menteri bisa nggak ininya diturunin maskernya sebentar aja, berapa detik, supaya saya tahu mukanya. Iya, saya belum pernah tahu muka Anda. Kalau nggak tahu. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau orang Jawa bilang, dari iman supingi itu bisa dinilai. Anak saya mau kawin, saya lihat wajah calon mantu saya. Ini orangnya culas, ini orang setia, ini orang pembohong. Kalau dia berhadapan nggak mau lihat muka saya, berarti
dia banyak pelitat-pelitut. Benar ini. Ini buat semua adik-adik yang belum pernah mantu. Kalau calon mantu kita di depan kita tunduk-tunduk gini, banyak bohongnya. Bohong. Nah, makanya jangan tunduk-tunduk. Katap gitu loh. Benar itu iman supingi kata orang Jawa bilang. Yo, sing Jawa pasti ngerti iman supingi. Jadi bisa dilihat dari wajah. Kalau ditutup gitu kayak Rudi sekretariat. Tadi tak pikir kok si Rudi duduk di situ nih. Benar kan? Rudi mana Rudi? Persis gak? Persis sama Rudi, makanya aku pengen lihat mukanya sebelum itu. Ya. Kedua kan pengalaman di kedokteran, terus wamennya Prof. Amal apa siapa nih? Saya pikir tadi Menteri Kesehatan Prof. Kadir. Loh, meleset. Jokowi ini pembisiknya siapa? Terakhir makin gak jelas. Kan siapa sih? Jelas. Tak sampaikan aja sama Pak Jokowi itu, Mbak Ning bilang begini. Mbak Ning dia tahu, Mbak Ning. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Gak boleh maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Wong ada 5 macam, ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Nah, masalah rapid, masalah swab aja, saya kemarin bilang Bu Penny, belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh, Abdi Waluyo. Saya tanya, berapa itu swab? Dokter, kalau 1 hari dok, itu 6,5 juta. Tapi kalau hasilnya 3 hari, 3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya? Saya kemarin di klinik yang lain 900.000 hari Sabtu negatif. Daripada di DPR, kan nama gue tercatat di DPR ikut jadi proyek, ogah. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat ini begitu ada COVID. Ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih menterinya. Ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu deh, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih sama Adinda Menteri nih, sama si udah gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng nanti tuh memasalahkan itu. Kalau memang benar niat lindungi rakyatnya, kemarin terakhir kita ke Bali itu ada Mas Terawan naik batik 3 semua penuh. Kok didiemin aja sama pemerintah itu? Batik juga, pokoknya grup Lion. Gak
Terus dengan santainya si pramugari pas mau turun, untuk menjaga harus 5 baris selama duduk berjam-jam, kita boro-boro 2 meter, seperempat meter gak ada. Nempel. Pemenang yang lemu-lemu karo lemu. Aku aron ini pasti tempel-tempelan. Ya, boro-boro itu, tapi mau keluar sok-sokan begitu. Itu gak ada dipanggil sama pemerintah gitu. Gimana nih kok kayak main-main? Ayo, kayak gitu-gitu. Nanti dibilang lagi rakyat suruh 3M, menteri 17M, mati kita. Nah, jangan kayak gitu nanti. Terus, karena latar belakang inilah saya jadi penasaran. SDM itu coba, berani nggak Kementerian Kesehatan ini kasih kayak itu si dokter-dokter kita itu, Angkatan Laut aja berani loh membuat gitu. Emangnya nggak percaya sama dokter kita? Dia yang ngelulusin juga teman sejawat loh. Inilah dokter kita ini kadang-kadang yang siap menganggap seperti saudara kandung, tapi yang ngelulusin dokter juga nih nggak dipercaya juga. Mereka mertua udah datang pakai toga nggak bisa kerja, harus uji kompetensi. Kompetensi dokter bukan selembar kertas, tapi begitu dia sering bertemu dengan pasien, itu kompetensinya. Terus diperhitungkan. Terus dengan program COVID, nggak bisa kalau hari ini cuma ngomongin vaksin tapi tidak berkaitan dengan COVID. Itu variatif di mana-mana. Ada yang belum negatif, udah pulang. Nanti terus isolasi ya Bu di rumah, ada. Masih batuk-batuk di rumah. Itu ngeri banget. Udah ada dikasih tahu positif, udah dikasih tahu Satgas COVID, puskesmas tidak dievakuasi. Anaknya almarhum Mangarasiaan. Saya sampai sedih. Akhirnya saya telepon Fatmawati lagi. Satunya bisa di situ, satu Rumah Sakit Pasar Rebo. Ini teman-teman Komisi 9 pasti kebanjiran, ditelepon. Ada yang masih di barak, ada yang di mana. Bagaimana solusinya menangani itu? Jangan memikirkan vaksin aja. Vaksin dari negara mana, fee-nya sekian, udah jangan dah. Bednya mah ada ruangannya, tenaganya itu nggak ada. Jadi BPJS tahun ini naik 100%. Nah, itu saya nggak butuh jawaban sekarang, karena kita waktunya pendek. Coba mulai dipikirkan, kecuali Anda jadi Menkes hanya untuk nanganin vaksin doang. Kontraknya gimana sama Jokowi? Jangan cuma ini untuk menyelesaikan vaksin aja. Si Terawan rada-rada bandel nih. Kalau sama vaksin dia agak bandel. Ini yang anak buahnya si Erick Thohir kan. Bisa nih vaksin. Begitu nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu. Nah jadi itu ya lucu Indonesia ini urusan kesehatan terus sama BUMN, terus urusan KPU nggak ketemu, ngurusin COVID, nggak ada kerjaan, ngurus COVID karena lagi banjir nih, lagi enak, ratusan triliun. Nah jadi makanya yang dokter nggak ngerti duit, dokter di belakang itu Prof. Kadir sih, makanya ngerti duit. Jadi ngerti vaksin itu dijual sekian, DP-nya 80%, DP kok 80%, itu ya gimana sih? Ya kan tadi si Saleh udah ngomong tuh, udah ada 2022, udah ada, ini emang paling enak main di situ. Ya kan, karena dulu flu burung juga gitu. Saya menolak anggaran flu burung karena saya ketua komisi dulu bisa begitu, nggak mau saya tanda tangan. Nggak ada flu burung itu. Sebenarnya sampai selesai tidak ditemukan H5N1. Tuh Pak Oscar masih ingat pasti. Nggak ada, masih Ibu Siti Fadilah. Orang dulu ayam tetelo, ingat dia masih kecil dia masih. Ayam tetelo, berak kapur,
saya potong, saya makan. Bisa 63 tahun masih strong begini. Nah, itu gara-gara makan ayam yang kena flu burung. Wartawan kejar saya, Bu, kenapa menolak flu burung? Saya bilang, wartawan, jaga burungmu masing-masing, jangan kena flu. Gitu aja saya, cuman gitu. Benar, itu gak ada. Percaya aja, kalau saya ikuti itu kayak begitu, bisnis itu, masuk itu boiler di luar negeri, seperti sapi Indonesia mengandung antraks, masuk sapi-sapi dari Australia per bulan 450 ton, dosa kayak gitu. Kaum marhen langsung menangis, peternak kita nangis tutup buku. Nah, itu kita kan udah disumpah nih semua yang ada di sini nih, jangan ada yang terlibat kayak gitu. Oh, perut lu busuk loh, gue sumpahin. Benar, jangan itu. Makanya gue nggak mau vaksin ini, nggak mau. Ini soalnya ada permainan yang nggak jelas. Nah, jadi itu aja. Saya cuma hanya menyayangi Anda karena masih muda, karir ke depan masih panjang. Jadi kalau emang itu sudah takdirnya memang jadi menteri, ya nasib Anda lah yang bagus. Tapi kalau pengetahuan, pengalaman masalah di lapangan, masalah itu belum tentu sama saya. Bukan sombong aku. Nah, kayak gini aja saya udah bisa meramal. Ini ujung-ujungnya nanti stunting, ada di anggaran Depkes, ada di sosial, menteri BKKBN ini. Wah, udah tahu itu. Ngeri. Rakyat ujungnya dibohongin lagi. Ya emang itulah kayak begitu. Jadi jangan ngono ya ngono ning ya aja ngono. Iki kok tuwong Jawa ora ngerti ya kita ngomong ngono kuwi. Hah? Coba translate dulu. Ngono ya ngono ning ya aja ngono piye. Dewi kan antara Sunda Jawa ini, ngono ge. Begitu ya begitu neng, ya jangan begitulah, begitu loh ya. Kita masih disumpah jabatan, jangan kalau lagi sumpah dong begini. Makanya sekarang pejabat kalau disumpah nggak berani tegak begini nih, sumpah jabatan itu ya. Jadi saya begini bukan karena saya benci, tapi saya sayang. Dari kemarin saya Bu Penny di sini, Bu Penny yang benar jawabnya, jangan. Ini kayaknya ada penekanan nih, benar, besoknya ngomongnya di TV udah beda lagi kan? Karena pasti ada sesuatu hal. Nah, itu cuma nggak mau jujur aja depan saya, tapi saya ya gimana sih, orang udah pernah teraniaya bertahun-tahun tuh pasti biasanya instingnya lebih pendekatan pada Tuhan lebih dekat. Tapi dibilang tidak bertuhan. Nah, saya rasa begitu pimpinan. Terima kasih. Yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ning. Selanjutnya